Ahibati fillah, bicara rizki, dulu ada istilah, yang istilah ini istilah yang sangat buruk sekali, dan sepertinya salah satu hasil pemikiran iblis yang mengatakan cari yang haram aja susah, nyelesai haram susah aja mah. Yang haram susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu ungkapan yang menunjukkan keputusasaan dia dan buruk sangkanya dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian orang itu berpikir, kalau saya Islamnya Islam beneran, repot nyari rezeki, Ustaz. Ini tak oleh, itu tak oleh. Tapi kalau kita ya menutup mata satu, insya Allah banyak rezeki. Nah, ini juga pandangan yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihissalam, itu menghembuskan di hatiku, di jiwaku. Apa katanya? Lan tamuta nafsun. Enggak akan mati. Kita enggak bakalan mati. Siapapun tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha, sampai rizkinya itu sempurna. Jadi nggak ada ceritanya orang mati ternyata dia masih punya rizki di dunia, nggak ada. Orang semua yang mati rizkinya sudah habis. Makanya subhanallah, kadang-kala kita melihat ada orang yang sakit parah jemaah, opnam, nggak sadar, tahu-tahu sadar, sehat, keluarganya bahagia sekali karena aban sehat. Kayaknya kata dokter insya Allah bisa pulang besok udah, kata dia. Itu anaknya datang semua ke rumah sakit, tanya abah kepingin apa abah? Bu abah jitron ya, KS teh. Iya dah, bismillah, beri aki, minum es teh mate. Ada rizki yang belum dia minum, ada rizki yang belum masuk ke perut dia, yang mau tidak mau dia harus bangun dulu dari sakitnya untuk menyelesaikan rizkinya. Subhanallah. Karena Allah berjanji nggak akan orang itu mati kecuali rizkinya udah selesai. Wa ajmilu fit talab, kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rizki, dan carilah rizki dengan cara yang baik. Ya perlu belajar berarti kita. Kalau bicara cari rezeki dengan cara yang baik, beremajaran Ustaz. Sedangkan ya yang kuliah ekonomi selalu diajarin bagaimana dengan modal terkecil mendapatkan keuntungan terbesar, dengan tenaga yang sedikit mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Kadangkala lupa dengan halal haram. Maka Nabi SAW mengatakan wa ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'u ar-rizq. Ada penyakit istibta'. Istibta' ini mak tak kisogi saya, mak Roma sampai sekarang tak dedi. Jadi merasa ada yang lambat gitu rezekinya. Sohibnya sudah sukses, sohibnya berhasil, mak saya ndak gitu loh. Perasaan ini kadangkala menyebabkan orang itu ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Akhirnya orang ini salah jalan. Gara-gara penyakit itu dia melakukan riba. Ini karena istibta' tadi, merasa lambat gitu loh. Ustaz, montak ngakui riba tak bisa di Roma Ustaz. Itu ada dalam bayangan orang. Ah, tak bisa Ustaz. Tak kira saya di sepeda motor montak riba. Oh, berarti orang-orang kapi riba itu. Oh, pada kapi saya Ustaz. Jadi kadang-kala sebagian orang itu berpikir seperti itu. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai kena penyakit itu. Akhirnya kita salah jalan lagi. Fama indallah la yu'khad illa bi ta'atihi. Yang di sisi Allah itu tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi ahibati fillah, bicara ekonomi,
bicara rizki, kita tahu bahwasanya saya beri rezeki ini siapa? Allah Azza wa Jal. Bukan tempat kerja kita. Dan pandemi ini juga membuktikan berapa juta orang yang di PHK. Ternyata audit ya mah. Kalau pikiran kita PHK mati langsung, tandi rezeki. Enggak. Yang ngasih rizki bukan tempat dia kerja, bukan perusahaan itu. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah pemberi rizki. Dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di mana rizki kita? Di atas sana jemaah. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian? Ahibati fillah, kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Enggak. Ada banyak semut yang hidup bersama kita. Siapa saya beri rezeki jemaah? Kabilis itu jemaah. Mak ben laku saya acolon entah ke mana janin. Pada rezeki itu. Kita lihat burung yang berterbangan. Tiap hari kita lihat. Apakah pemerintah daerah Situbondo ngurusin itu burung? Sebagian orang tidak diurusin, apalagi burung. Ya, coba cukup saya beda tasik. Siapa saya beri ngakan? Apa departemen perikanan berlaku entar kata saya beri ngakan? Cukup. Saya beda mengabi cukup tasik. Bagaimana mereka terus mengeksploitasi. Pernahkah orang-orang berpikir siapa yang ngasih rezeki sama ikan-ikan ini? Allah Rabbul Alamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang jamin itu Allah rezeki. Maka agama kita hadir bukan untuk mempersulit cara mencari rizki. Agama kita datang dengan kemudahan. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah, benar-benar mudah, kata Nabi SAW. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kata Allah, Dia tidak menjadikan kesulitan dalam beragama ini. Subhanallah, tidak ada. Kalau kita membandingkan yang halal sama yang haram, selalu lebih banyak yang halal. Cobalah entar ke pasar, siapa kasih fulus 1 juta, belikan 10 barang haram di pasar patokan sini. Kira-kira dia datang bawa berapa barang yang haram? Apa yang ada di pasar saya haram jemaah? Babi mungkin? Tidak ada. Tak ada babi. Terus darah dede. Lambuk waktu saya mondok itu. Entar ke pasar benda besar. Yang nama nak kena pondok pas aburung. Beda hati jemaah. Beda hati jangan. Sengak itu benih hati itu. Subhanallah. Itu satu. Terus apa lagi jemaah? Khamar mungkin. Ya. Terus apa lagi? Sulit kita cari barang haram. Sulit. Coba. Tapi saya haram ini banyak pesen Ustaz. Ingat sabu-sabu. Sabu-sabu ini 1 gram berapa? Lebih larang dari emas kan jemaah. Nah, disinilah godaannya manusia. Pada hakikatnya yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Karena hukum asalnya segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Dan kita tahu doa yang sering dibaca Nabi SAW. Apa doanya jemaah? Yang sering dibaca Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Islam ini bukan hanya berbicara kebahagiaan di akhirat, berbicara surga nanti, bicara kebahagiaan di dunia juga.
Bahkan doanya beliau sebelum minta surga, sebelum minta diselamatkan dari api neraka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat doa ini mengandung 3 unsur. 2/3 akhirat, 1/3 dunia. Tapi secara realita, apakah 2/3 waktu kita buat akhirat kita, yang 1/3 buat dunia, atau semuanya buat dunia, mun bede bekto, baru urusan akhirat. Kayak kajian, insya Allah kalau ada waktu saya mau datang kajian. Bos itu tandi bekto, boh fulus Ustaz, ngare fulus. Ya hibati fillah. Dan bicara rizki pula, sebelum kita lahir, sebelum kita lahir sudah ditentukan sama Allah. Maka bagaimana kita bingung jemaah? Tatkala rizkinya sudah ditentukan. Ketika umur kita 120 hari, iya 4 bulan, Allah kirim malaikat untuk menulis. Apa yang ditulis? Rizkinya, ajalnya. Yang ketiga, syaqiyun aw sa'id. Dia termasuk orang yang berbahagia atau orang yang menderita dan sengsara hidupnya. Dulu orang jahiliyah itu kadangkala membunuh anaknya. Karena apa? Karena takut anaknya makan sama orang tuanya. Orang tua kadang-kala mikir, ana Ustaz, ana ini dimakan sendiri aja nggak cukup Ustaz. Berema mun endi anak. Kan orang berpikir berema saya ini akan sipi tak cukup Ustaz. Makanya orang-orang jahiliyah dulu membunuh anaknya. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq au khasyata imlaq dalam ayat lainnya. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kelaparan. Jangan pula karena khawatir kelaparan. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ketika bicara khawatir kelaparan, Allah katakan kami yang kasih rizki sama anak-anak kalian. Bukan kalian yang kasih rizki sama anak-anak kalian. Kami, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kalian pun makan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka subhanallah, bicara rizki ini, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrubu minal maut la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut. Andai kata manusia ini lari dari rizkinya seperti larinya dia dari kematian, kita akan takut bi mate. Kalau ada orang yang lari dari rizkinya sebagaimana lari dari kematian, maka rizkinya akan mendapati dia sebagaimana kematian akan mendapati dia. Subhanallah, orang Islam itu seharusnya hidupnya tenang. Bicara bagaimana cara mencari rizki. Bismillah. Jemaah, ada sebuah kitab kecil ya, karya Syekh Dr. Fadl Ilahi Zahir dengan judul Mafatihur Rizqi fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, tentang kunci-kunci rizki dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan kita berpikiran rizki itu karena kita bekerja, mon ta'alako ta'oleh. Rizki itu ada dua, rizki yang mencari kita dan rizki yang kita cari. Rizki yang mencari kita contohnya apa? Beda saya telepon, Kak Abbas, Masya Allah, Bas saya transfer 50 juta hadiah, Masya Allah. Kan tak esare itu jemaah. Hadiah itu ada yang nyari hadiah jemaah.
Tahu-tahu kita di rumah ada yang naruh roti. Assalamualaikum. Subhanallah jemaah. Anak kalau inget ini ya, kemarin hari apa? Ada yang ketuk rumah jam 2 siang. Anak capek, nggak bisa bangun. Aduh, nggak tahulah siapalah. Subhanallah. Pas mau sholat asar ada roti digantung di pintu. Nggak ada yang ngambil jemaah. Arti kalau rizki kita akan sampai. Jadi ada rizki yang mencari kita. Enggak warisan. Dicari apa mencari warisan jemaah? Mak tak temate abah ini ya. Ada ceretan. Bicara. Tahu-tahu anaknya mati duluan sebelum bapaknya. Banyak kayak gitu kita lihat. Yang dia berharap pembagian rizki tapi ternyata dia mati duluan. Jadi ada rezeki yang memang kita nggak bisa mencarinya, dicari sama rezeki itu. Ada rezeki yang diusahakan. Tapi ada beberapa cara mencari rezeki selain usaha. Usaha kita diperintahkan nama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Kita diperintahkan untuk berjalan di muka bumi ini, keluar dari rumah, alako, kerja apa aja. Kita diperintahkan sama Allah. Bahkan selesai sholat Jumat, apa kata Allah Jalla Jalaluh? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai Jumatan, ngapain? Tetap duduk di masjid, awirit sampai lakuna? Enggak, kata Allah. Silahkan kalian keluar dari masjid. Silahkan. Nganu apa? Wabtaghu min fadli, mencari karunia Allah. Tadi ada rezeki yang harus diusahakan. Alako orang itu. Wadhkurullaha katsiran. Tapi jangan lupa, kalian harus sering ingat sama Allah. Memperbanyak zikrullah agar kalian beruntung. Baik. Di sini disebutkan ada 10 kunci rizki. Atau anak tambahkan 11. Yang pertama, istighfar dan tobat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Yang keempat, konsentrasi ibadah, fokus ibadah buat Allah. Yang kelima, berangkat haji dan umrah. Terus berangkat haji dan umrah. Kemudian yang keenam, silaturahim. Yang ketujuh, berinfak, bersedekah. Yang kedelapan, berinfak atau membiayai para penuntut ilmu, membiayai, memberikan beasiswa kepada para penuntut ilmu agama. Yang kesembilan, berbuat baik kepada orang lain, khususnya orang-orang yang lemah. Yang kesepuluh, beliau menyebutkan hijrah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dan yang ke-11, berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Entah apakah kita bisa membahas semuanya, kita lihat waktunya. Yang pertama, kalau bicara istighfar dan bertobat. Apa artinya istighfar? Memohon ampun. Bertobat kepada Allah. Kalau istighfar itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bertobat itu ada syaratnya. Apa syaratnya tobat? Bukan sekedar ucapan, tapi harus ada penyesalan atas dosa yang dilakukan. Setelah menyesali perbuatan dosa itu, syarat yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Karena ada orang meninggalkan perbuatan dosa bukan karena menyesal,
Tapi karena pandemi, karena takut bi corona. Iya. Na'udzubillah. Seperti pelacur-pelacur. Itu di masa pandemi ambu jemaah. Apakah karena bertobat? Bukan, karena takut bi corona. Iya. Sebagian orang seperti itu. Maka kita perlu fahami, orang yang meninggalkan dosa belum tentu bertobat. Belum tentu. Boleh jadi dia meninggalkan dosa itu ya karena ada sebab lainnya. Kalau bicara tobat, dia menyesali, kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Karena ada orang berbuat dosa, ana sudah tobat Ustaz. Tapi nanti berapa waktu? Boleh Ustaz. Ana tobat lagi. Kalau tobat yang pertama benar, syarat dan ketentuannya terpenuhi, insya Allah diterima tobatnya sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia nanti ngulangin lagi. Ada satu syarat tambahan. Kalau yang kita lakukan adalah sebuah kezaliman, dosanya itu kezaliman kepada orang lain, maka kita perlu minta maaf sama orang itu. Minta dihalalkan. Lambuk saya akan kuringan tak majer pas SMA. Kan beda nak kana. Karena merasa undak dua lambuk Ustaz. Itu jahiliyah Ustaz. Bah iya, bertobat itu harus, kalau kita mengambil hak orang lain, maka kita perlu kembalikan hak orang lain itu. Atau kita minta maaf, dihalalkan. Jangan pernah berpikir sudah, anak kan sudah tobat. Syarat tobatnya ada tambahannya. Engkau perlu minta maaf sama orang itu. Dulu anak waktu SMA itu jagoan Ustaz. Ada yang biasanya malakin sohibnya, mari lulus. Terus dia bertobat. Berarti dia punya kesalahan kepada orang-orang yang dia zalimi. Syaratnya dia perlu minta maaf sama orang itu. Ahibati fillah. Secara umum sebenarnya istighfar itu mengandung keinginan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari, kita hari ini berapa kali istighfar? Hari ini. Coba hitung. Mari 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mari Jumatan 3 kali. Mari Asar 3 kali. Kare Maghrib Isya berarti berapa kali? 15 kali. Dan merasa alhamdulillah anak istighfar terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh. Fa inni atubu ila Allah fil yaum akthar min 70 marrah." Wahai umat manusia, kalian bertobatlah, beristighfarlah, minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya aku dalam sehari istighfar dan tobatku itu lebih 70 kali. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai ceritanya Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, dia mengatakan, "Inni la'uddu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid." Aku tuh menghitung satu majlis Nabi duduk, beliau mengatakan, "Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." 100 marrah. 100 kali. Jadi kadang-kala Nabi duduk itu kalau nggak ngomong, ngapain beliau? Beliau istighfar 100 kali. Ini sekali duduk alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana istighfar menjadi pintu rizki atau kunci pembuka rizki. Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Nuh. Jadi Nabi Nuh ketika berdakwah ada yang namanya targhib wa tarhib. Bagaimana memotivasi orang itu untuk kembali kepada Allah dengan memberikan janji-janji yang indah dan dengan memberikan peringatan. Di antara yang diucapkan oleh Nabi Nuh, ya Allah jemaah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah jemaah?
950 tahun. Itu dakwahnya, bukan umurnya. Itu dakwahnya. Berapa orang yang masuk Islam dari umatnya Nabi Nuh? Berapa jemaah? Nah, kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. 950 tahun tidak beriman kepadanya kecuali qalil, sedikit jemaah. Ibnu Abbas menyebutkan 80 orang cuma. 80 orang. Kalau tiap tahun dapat 1 orang, seharusnya 950 orang. Ini 950 tahun dapatnya 80 orang. Tiap berapa tahun nambah 1 orang saja? 15 tahun kira-kira. Allahu Akbar. Di antara yang Nabi Nuh katakan kepada mereka di surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, wahai Rabbku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Allah itu Maha Pengampun. Allahu Akbar. Iya, di antara nama Allah itu Ghaffar, Ghafur, Ghafiridz dzamb wa Qabilit taub. Wallahi kalau kita datang menjumpai Allah dengan sepenuh bumi ini dosa, lalu kita minta ampun, diampuni enggak sama Allah Azza wa Jalla? Diampuni. Maka Nabi Nuh berusaha untuk menyentuh hati orang-orang yang sudah ratusan tahun menolak dakwahnya. Kalian minta ampun, Allah ampuni dosa kalian. Bagaimana Amr bin As ketika dia masuk Islam? Amr bin As ini termasuk tokoh yang menghambat jalannya dakwah sebelum dia masuk Islam. Sampai ketika sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, Amr bin As datang ke Najasyi. Dia meminta kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslimin ke Mekah. Itu Amr bin As. Sampai seperti itu jahat. Ketika dia masuk Islam, dia mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi punya syarat. Apa syaratmu? Syaratku Allah ampuni yang telah berlalu. Subhanallah. Takut Amr bin As. Mun saya masuk Islam, dosan saya pak kune catet selambok. Ya dia tahu dia punya dosa besar gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, awa alimta ya Amr, annal Islam yajubbu ma qablah, wa taubata tajubbu ma qablah. Amr, engkau tahu nggak Islam itu menghapuskan yang dulu. Jadi nol ketika engkau masuk Islam, dan taubat itu menghapuskan yang telah lalu. Kemudian kata Nabi Nuh, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang terus-terusan dan bermanfaat buat kalian. Itu kalau kita banyak istighfar, Allah kirimkan air hujan. Situ Bondo ini termasuk yang jarang hujan. Sebagian kita memang daerahnya jarang hujan. Yang punya situ Bondo siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah yang mengatur rezeki itu. Minta sama Allah dengan istighfar, Allah kirimkan air hujan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Bukan cuma air hujan, Allah akan limpahkan kepada kalian harta. Dengan istighfar, Allah akan tambahin harta kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan buatkan buat kalian taman-taman, kebun-kebun, sungai-sungai. Itu janji Allah Azza wa Jal. Wallah la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ahibati fillah, disebutkan bahwa Umar bin Khattab, ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, Umar ini minta hujan.
Falam yazid 'ala al-istighfar hatta raja. Apa yang dilakukan Umar? Dari mulai keluar rumahnya sampai dia ke tempat sholat istisqa, yang dilakukan Umar cuma istighfar. Astaghfirullah, 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 terus. Faqila lahu ma sami'nak istaqait. Kok kami tidak mendengar engkau minta hujan? Kami enggak mendengar engkau minta hujan. Minta apa Umar? Minta ampun, bukan minta hujan. Faqala talabtul ghaith bimajadihi sama allati yustanzal bihi al-qatar. Aku meminta hujan dengan bintang-bintang langit atau pembuka-pembuka pintu langit yang dengannya diturunkan hujan. Lalu Umar membaca firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang berlimpah buat kalian. Ketika terjadi kebakaran hutan, banyak manusia berpikir bagaimana mematikan api tersebut dengan cara, Masya Allah, anak ingat di Riau itu pemerintah itu bikin parit jemaah. Jadi supaya apinya ini tidak nyambung gitu loh jemaah, tidak membakar hutannya. Akhirnya dibikin parit. Kalau ada air kan tidak bisa api itu. Allah kirimkan angin, apinya dibawa angin. Entara kemana? Ada yang bikin hujan buatan. Pakai apa? Pakai pesawat, pakai helikopter ya, atau garam atau apa kata mereka yang di awan itu. Masya Allah, dente beda angin. Awannya pergi ke tempat lain, hujannya bukan di situ, tempat lain. Kita harus sadar, Allah huwa razzaq. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menurunkan hujan. Nah, itu Umar bin Khattab. Bagaimana dia beristighfar ketika dia minta hujan. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan cerita dari Ibn Sabih bahwa ada seorang yang mengeluh kepada Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Dia mengeluh kemarau panjang. Faqala lahu istaghfirillah. Kau minta ampun sama Allah. Mengeluh kenapa? Kemarau, disuruh minta ampun. Wa syaka akhar ilahil faqr. Satu lagi ngomong, aku nih miskin, sulit hidupku, ekonominya benar-benar berat. Apa kata Hasan Basri? Istaghfirillah. Datang lagi satu orang mengatakan kepada Hasan Basri, ud'ullah ayyarzuqani waladan. Doakan, mohonkan sama Allah agar Allah memberikan anak kepada aku. Faqala lahu istaghfirillah. Kata Hasan Basri, istaghfirillah, mohon ampun sama Allah. Yang terakhir datang mengatakan, kebunku ini kekurangan air. Jadi pohon-pohon udah mulai mati, layu. Istaghfirillah, engkau minta ampun sama Allah. Akhirnya orang-orang mengatakan, gimana engkau? Orang-orang mengeluh dengan problematika yang beragam, jawabanmu cuma satu, istaghfirillah. Maka pizro istighfar. Faqala ma qultu min indi syai'an. Aku menyampaikan itu bukan karena pendapatku. Innallaha ta'ala yaqul fi surat Nuh. Kata Hasan Basri, Allah berfirman di surat Nuh, ayat yang tadi kita baca. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jadi ahibati fillah, buat teman-teman nih, buat kawan-kawan yang di PHK, yang kesulitan cari pekerjaan, kita tuh apa mindsetnya, ingin kerja sama orang. Makanya kenapa pendaftaran pegawai negeri itu rame.
Apakah sampai hari ini dibuka pendaftaran jadi pengusaha? Ada pendaftaran jadi pengusaha? Nggak ada. Karena pintu untuk jadi pengusaha nggak pernah ditutup. Tapi orang pakun terus jadi pegawai. Kalau antum mengeluhkan nggak diterima kerja, lamaran ditolak, banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi rizki antum bukan jadi pegawai, jadi pengusaha. Berapa banyak cerita jemaah, banyak cerita. Seorang yang dia mau bekerja di sebuah perusahaan jadi cleaning service. Setelah interview ditanya emailnya mana, tak di email kan dia. Boh, tak di email, tak bisa saya terima. Akhirnya tidak diterima dia. Karena tidak diterima, dia akhirnya jualan tomat. Cerita ini banyak cerita sebenarnya. Jadi di antara ini orang jualan tomat, aleng-leng ke perumahan, sampai dia bisa punya gerobak, sampai dia punya mobil, sampai sukses dia jualan tomat. Karena sudah besar usahanya, dia ya harus urusan sama bank ini itu, taruh fulus apa macam-macam, sudah asuransi. Ketika dia lagi urusan administrasi itu, ditanya lagi, Bapak emailnya mana? Nggak punya email, kata dia. Kata pegawai banknya mengatakan, Bapak ini nggak punya email, bisa sukses seperti ini. Gimana kalau punya email? Kata dia. Cleaning service saya kalau punya email. Lambe itu cleaning service. Gara-gara tak di email, usaha. Kalau punya email jadi cleaning service sudah. Makanya kita kadang-kala jangan jangan terpaku di satu titik. Anda harus terima di sini gitu. Loh, Anda mungkin rezekimu bukan di sana, jamaah. Allah subhanallah, betapa banyak Allah berbagi rezeki dengan cara yang macam-macam. Makanya kalau di Indonesia ada orang mati kelaparan, bingung gitu nih, jemaah. Lautan begitu luasnya. Orang tinggal ke laut mancing oleh cukup, jemaah. Cuma orang kan males, nggak mau capek. Maunya yang duduk pagi hari, pakai baju rapi, berangkat, dilihat sama tetangga-tetangganya, entera kemana? Alakoh saya. Dia bangga dengan hal itu. Maka apapun usaha yang kau lakukan, ketika mendapati kesulitan, perbanyak istighfar. Bukan hanya suaminya yang istighfar, sampaikan kepada istrinya, pabennya istighfar. Sampaikan kepada anak-anaknya, pabennya istighfar. Abah ini cuma alako. Apa lakon aja ke toko. Wallahi nama orang jaga toko jemaah. Kadang-kala ada yang datang, ada yang nggak datang. Ada cerita kawan, masya Allah, dari pagi dia itu jemaah buka tokonya. Dia punya usaha ngepres ya, ngepres pelek-pelek yang apa? Yang ketabrak apa gitu ya. Dia cerita sama Ustaz, ana nunggu dari pagi Ustaz. Biasanya jam 5 ana tutup Ustaz. Tidak ada orang datang Ustaz. Jam 5 itu ana mau tutup, datang orang. Bisa ngepres kata dia. Apa ana ngomong, sampean sing tak enteni. Dia nunggu rezeki datang jemaah. Apa yang bisa dilakukan? Pada masa penantian rezeki itu perbanyak istighfar. Bener main game. Ada ente itu ku main game sampai level berempah. Bener ceken saya tambah. Pulsan tak ada. Maka perbanyak istighfar. Ya Ustaz, munta'ala kau beremak. Istighfar sudah. Jangan disalahkan istighfarnya. Kita bicara ini salah satu kunci rizki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Hadis ini sanadnya diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya, tapi maknanya sahih. Sebagian mensahihkan hadis ini. Man aktsaral istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja,
Allah akan jadikan buat dia solusi untuk semua perasaan gundah gulana, akan hilang semua kegundahan dan kegalauan dari hatinya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari semua kesulitan akan Allah berikan jalan keluar buat dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat takwa ini insya Allah kita sering mendengarkan. Hampir setiap khatib Jumat itu mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa ini mungkin yang paling ringan definisinya apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bagaimana kita akan dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita nggak pernah belajar? Kebanyakan kita nih Islamnya keturunannya. Paan Islam, anaan Islam, alhamdulillah. Orang kadangkala kalau bekerja dia yang penting anak tidak makan hak orang lain. Wah, dentek ada. Ada banyak perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Ada. Sebagian orang ketika dia utang riba, Ustaz, saya dosa itu kan yang ngeribakan itu, Ustaz. Saya ini susah, Ustaz. Pinjam full 1 juta, majer 1.100.000. Yang dizolimi siapa? Kan saya zolimi, Ustaz. Saya zolimi. Ini orang yang bacot naudzubillah lintah darat ini, Ustaz. Yang dilaknat itu bukan cuma dia, engkau pun dilaknat gitu. Orang kalau belajar akan tahu. Bagaimana kata Nabi SAW, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Saya beri 100.000 itu siapa? Yang dari 1 juta tadi ngasih 1.100.000, yang ngasih 100.000 siapa? Antum kan? Ya terpaksa gitu orang Ustaz. Maka tadi bicara takwa, kita perlu belajar. Karena orang-orang musyrikin ketika Allah mengharamkan riba, apa kata orang-orang musyrikin? Innamal bai'u mithlur riba. Kenapa mata oleh riba ini? Riba itu sama dengan jual beli. Sama. Apa bedanya orang di full 1 juta kemudian dia pinjamkan dapat untung 100.000, jadi 1.100.000, dengan orang beli barang 1 juta dia jual 1.100.000, kan pada baik. Pada apa enggak jemaah? Pada oleh untung 100. Iya. Tapi kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan yang namanya jual beli, mengharamkan riba. Karena asasnya jual beli itu nyari keuntungan. Asasnya pinjam meminjam itu membantu menolong orang lain. Beda tujuannya. Sebagian orang yang kerja di pemerintahan yang biasa dapat suap, mun beda orang yang abri PC dia tanya, ikhlas antum? Ikhlas. Oh, kan ikhlas dia Ustaz. Subhanallah. Bener jamaah. Ada itu pernah. Astagfirullah. Ngurusin KTP. Terus orang itu ngomong, sudah, tidak perlu ngasih duit. Oh, nggak perlu. Tapi kalau mau ngasih seikhlasnya nggak apa-apa. Mak beda cara seperti ini. Orang beranggapan halal. Kata Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap di neraka tempat. Nah, kalau bicara takwa ini, kita perlu belajar lagi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering ke pasar, ngasih nasihat orang-orang yang di pasar. Tafaqahu,
kalian ini para pedagang tolong belajar fikih muamalat. Belajar bagaimana jual beli. Supaya tidak terjebak dalam dosa. Makanya ada orang yang rizkinya nggak berkah, dia tanya, kenapa Pak Ustadz ya? Saya oleh PC banyak, cuma yang anak sakit, yang urusan ini, itu habis uang itu. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman di surat At-Talaq. Nih surat At-Talaq ini surat perceraian ya. Biasanya kalau orang bercerai itu bingung, apalagi seorang istri. Seorang istri yang selama ini sebagai ibu rumah tangga. Kalau diceraikan, dia itu kan beremah saya nggak kerja Pak Ustaz. Allah berfirman, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ana baca berita tadi kalau nggak salah atau kemarin. Ada seorang laki-laki yang membakar rumahnya sendiri. Stres, depresi. Karena bercerai atau ditinggal sama istrinya. Haibati fillah. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan kasih solusi. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar ya. Bagaimana kalau kita melihat di masa pandemi ini orang-orang yang kesulitan secara ekonomi, tapi tahu-tahu Allah bukakan pintu rizki yang lainnya buat dia. Anak punya usaha tutup Ustaz gara-gara PPKM Ustaz. Tapi alhamdulillah Ustaz, bedewi rezeki itu Ustaz. Masya Allah. Hadal yakin bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah. Itu bicara skala personal ya. Bicara skala negeri. Kita kalau melihat Indonesia ini ya sedih kalau bicara pertumbuhan ekonomi ya, begitu rendahnya. Kemudian kalau melihat utang-utang yang terus bertambah. Terus kita juga kalau melihat negeri kita menjadi tempat orang-orang untuk mengimpor barang di negeri kita, sehingga ada tingkat kesulitan ekonomi secara nasional. Kita lihat apa yang harus dilakukan. Jadi ternyata memperbaiki ekonomi sebuah negeri itu salah satu caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mengajak seluruh penduduk negeri ini untuk bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dapat apa? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Allah yang akan membukakan berkah. Berkah ini sesuatu yang baik dan tumbuh dan terus jangan nggak habis. Kalau kita melihat bumi Indonesia subur. Hasil bumi juga begitu beragamnya. Tapi kenapa banyak orang Indonesia jadi TKI di negeri orang? Kenapa jamaah? Sampai ada orang Saudi. Orang Saudi itu suka meledek orang Indonesia, nggak semuanya. Maksudnya ketika ada pembantu, ya apa, kamu kok sampai kerja di sini berarti negerimu itu susah macam-macam. Dulu belum ada internet jamaah. Ketika orang Arab ini datang ke Jakarta, berangkat ke puncak, negerimu ini surga, kata dia. Kok bisa kamu kerja di Saudi itu, kata dia. Yang Saudi kepingin di Indonesia, yang Indonesia ke Saudi, kata dia. Surga. Masalahnya berkah itu hilang kadang-kala.
Jadi dulu kita waktu SD belajar sebuah peribahasa yang mengatakan tikus mati kelaparan di lumbung padi. Berema jemaah. Tikus mati kelaparan di lumbung padi. Kalau mati kekenyangan wajar. Ini kelaparan. Maka Allah sudah kasih tahu. Kalau ingin, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ada sebuah negeri di Yaman sana. Ini saya orang-orang Arab. Siapa yang pernah ke Yaman? Kenapa orang Yaman kok bisa nyampe Indonesia? Padahal Allah mencontohkan negeri Sabah itu sebagai negeri percontohan. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar. Jadi negeri Sabah itu kanan kirinya kebun. Kayaknya di Indonesia belum ada kayak gitu. Jadi orang di jalannya kanan kirinya semuanya kebun-kebun. Kalau kita mungkin sawah ya, ada sawah. Tapi kalau kebun harus dijagain, mendak elang kepi, harus dipagerin. Mereka itu masya Allah makmur sentosa. Kalau mau panen buah, mereka tinggal naruh keranjang jalan penuh yang namanya keranjang buah mereka. Fa'arafu. Tapi mereka tak ngedingaki. Dikasih nasihat, dikasih peringatan, suruh beribadah, suruh bertakwa. Allah kirimkan tikus, ya, perak tikus. Mereka punya bendungan. Tikus itu tuh ngerogotin bendungan hancur. Gara-gara apa? Tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka agar negeri yang indah ini jadi berkah, kita perlu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan berpikir yang penting anak sendiri bertakwa lah. Kita harus mengajak orang lain juga bertakwa. Orang beriman itu ya kalau bisa jadi virus kebaikan. Di mana dia berada, dia mempengaruhi yang di sekitarnya. Karena jangan mengatakan terserah Ustaz kan nafsi-nafsi Ustaz. Tuh. Kalau bicara nafsi-nafsi, istrinya Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW, anahliku wa fina salihun. Apakah kita akan binasa, akan turun azab yang menghancurkan, padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh? Qala na'am, iya. Idza kathural khabath, kalau banyak terjadi kemungkaran, banyak terjadi kekejian, ada pembiaran, maka azab Allah turun bukan hanya kepada pelaku dosa, negeri itu pun akan mendapatkan azab. Ada sebuah doa juga yang sering Nabi baca di majlisnya bersama para sahabatnya. Dengan itu anak akan menutup kajian ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.